Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samudra Ramadhana Suwarno dan saya dari kelas 10 IPA 2. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori kedatangan Islam di Indonesia. Teori-teori kedatangan Islam di Indonesia ada 4, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, dan teori Cina. Berikut penjelasan dari teori masing-masing. 1. Teori Persia. Teori Persia dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat. Menurut Husain Jayadiningrat, Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Agama Islam ke Indonesia berasal dari para pedagang Persia pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada bukti-bukti berikut, yaitu kesamaan budaya dan tradisi masyarakat Persia dengan masyarakat lokal, ajaran Sufi Widatul Wujud yang memiliki kesamaan dengan ajaran Sufi Al-Halaj di Iran, Persia, seni kaligrafi pada nisan makam-makam Islam di Indonesia memiliki kesamaan di makam-makam Islam di Persia, dan penggunaan gelar syah pada raja-raja Islam di Indonesia. Pendapat Husain Jayadiningrat tersebut mendapat dukungan Omar Amir Hussein yang menyertakan bukti-bukti sebagai berikut. Di Persia terdapat suku Leran. Kemungkinan Leran berasal dari Jawa. Kemungkinan ini diperkuat dengan adanya perkampungan bernama Leran di Jawa Timur. Dan yang kedua, di Persia terdapat suku Jawi. Suku Jawi diduga mengajarkan huruf-huruf Arab di Jawa, sehingga dinamakan huruf Arab Pegon dan sering digunakan dalam penulisan naskah pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Yang kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat pertama kali dicetuskan oleh J. Pinapel. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat atau India. Pinapel berpendapat bahwa orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di daerah Gujarat dan Malabar sejak abad 7 Masehi. Oleh karena itu, penyebaran Islam di Indonesia tidak dilakukan oleh para pedagang Arab secara langsung, namun oleh para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang di Indonesia. Teori Gujarat mendapatkan dukungan beberapa tokoh, yaitu Snok Hagronj, W.F. Sutherland, dan Sucipto Wirjo Suparto. Yang ketiga, teori Mekah. Teori Mekah menyatakan agama Islam yang masuk di Indonesia berasal langsung dari Mekah dan Madinah. Proses masuknya Islam di Indonesia diperkirakan sudah terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Teori Mekah didukung oleh beberapa tokoh, yaitu Buya Hamka, T.W. Arnold, J.C. Van Leur, Anthony H. Jones, Crawford, dan Ahmad Mansur Suryanegara. Menurut Buya Hamka, teori Mekah didasarkan pada fakta-fakta berikut. 1. Keberadaan perkampungan Islam di pantai barat Sumatera pada tahun 674 Masehi. Kedua, penggunaan gelar Al-Malik yang digunakan raja-raja Samudra Pasai yang biasanya digunakan oleh raja-raja Mesir. 3. Catatan seorang pengembala dari Maroko yang bernama Ibnu Battuta 1304 hingga 1377 yang menjelaskan mayoritas muslim di Indonesia merupakan pengikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab terbesar di Mesir dan Arab. Buya Hamka berpendapat jika Islam di Indonesia berasal dari Persia, tentunya sebagian besar penduduk Indonesia bermazhab atau beraliran Syiah. Demikian pula jika Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, maka sebagian besar penduduk di Indonesia akan beraliran atau bermazhab Hanafi.
seperti yang dianut masyarakat muslim di Gujarat atau India. Fakta inilah yang mematahkan kedua teori Persia dan Gujarat. Pendapat Buya Hamka tersebut hampir sama dengan teori Sufi yang dikemukakan oleh Anthony H. Jones. Jones menggunakan tasawuf, sejarah Melayu Nusantara, dan sejarah lokal sebagai literatur untuk memperkuat pendapatnya. Dalam teori Sufinya, Jones menyatakan Islamisasi Indonesia dilakukan oleh para pengembara Arab. Jones juga menyatakan pendapatnya pada keberadaan mazhab Syafi'i yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sementara Arnold dalam bukunya yang berjudul The Preaching of Islam menjelaskan di abad ke-7 terdapat komunitas Islam yang terdiri atas pedagang-pedagang Arab di pesisir pantai barat Sumatera. Komunitas ini terbentuk akibat perkawinan silang atau pernikahan silang antara pedagang-pedagang Arab dengan wanita-wanita lokal Nusantara. Dalam perkembangannya, Islam menyebar ke Jawa pada abad ke-11 Masehi. Bukti persebarannya yaitu ditemukannya batu nisan makam Fatimah binti Maimun di Gresik, di Leran, Gresik, Jawa Timur. Dan yang terakhir, teori Cina. Pengaruh Islam Tionghoa menjadi salah satu dasar teori Cina. Tokoh pendukung teori Cina di antara lain Sumanto Al-Qurtubi dan Slamet Muljana. Sumanto Al-Qurtubi menyatakan agama Islam yang berkembang di Indonesia bukan berasal dari Mekah, namun berasal dari pedagang Cina yang telah memeluk Islam. Sementara itu, Slamet Muljana menyatakan sultan-sultan di kerajaan Demak merupakan keturunan Cina. Ia pun juga menjelaskan bahwa Wali Sanga atau 9 wali yang berpengaruh besar dalam penyebaran Islam di Jawa juga berketurunan Cina. Pendapat Slamet Muljana ini didasarkan pada kronik Lenteng Sampokong. Ia memberi contoh Sultan Demak yaitu Raden Patah yang memiliki nama Cina Jinbun. Fakta ini didasarkan oleh keberadaan ibunya yang berasal dari Champa, yaitu daerah Cina yang berada di bagian selatan. Dasarkan sejarah Banten Hikayat Hasanuddin, nama dan gelar-gelar raja serta leluhur Demak ditulis menggunakan istilah Cina seperti Cek Kopo, Jinbun, Cek Bancun, Cunce ataupun Cucu. Selain itu, nama-nama seperti Munggul dan Mocol ditafsirkan sebagai sebutan lain dari Mongol, yaitu daerah lain Cina yang berada di bagian utara. Demikian penjelasan dari 4 teori tersebut. Jika ada kesilapan perkataan atau pengucapan, dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.